Di panel awal kita ditunjukkan. Layar-layar raksasa menampilkan berita yang mengejutkan, tentang kelangsungan hidup dan tentang pertempuran yang tak terhindarkan. Lin terbangun dengan kepala yang masih pusing, tubuhnya terbenam dalam tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Lin menggeliat bangun dari tumpukan sampah yang bau, matanya berkedip mencoba menyesuaikan pandangan. "Aku Lin," gumamnya sambil menyeka kotoran di wajahnya, si sampah yang baru saja terdampar di dunia aneh ini. Rambutnya yang acak-acakan membuatnya terlihat konyol, tapi setidaknya pikirannya masih jernih. Sebagai seorang transmigran dari dunia lain, awalnya ia berharap akan menjadi sosok yang tak terkalahkan di dunia baru ini. Namun kenyataannya, ia hanya menjadi pecundang tanpa bakat, sama lemahnya seperti di dunia asalnya. Saat sedang sibuk merenungkan nasibnya, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari belakang. Lin segera menoleh, seorang pria berdiri di sana sedang buang air kecil. Tiba-tiba leher pria itu berputar 180 derajat, memutar wajahnya yang pucat dan mata melotot yang menatap langsung ke arah Lin. Sebelum Lin sempat bereaksi, pria aneh itu sudah menerjang ke arahnya dengan mulut terbuka lebar-lebar, menunjukkan deretan gigi tajam yang tak wajar. Lin yang panik langsung mundur hingga terpojok di sudut jalan. Beneran terpojok, ada gunting yang mengarah ke leher hantu tersebut sehingga membuatnya terpenggal. Ternyata gunting tersebut adalah milik wanita dengan rambut putih dan mata merah. Lin Ran pun berterima kasih kepada wanita tersebut karena telah menyelamatkannya. Wanita tersebut menghampiri Lin Ran dan bertanya apa aku cantik. Lin Ran mengacungkan jempolnya dan berkata yang terbaik. Setelah mendengar jawaban Lin Ran, wanita itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau sekarang?" Kemudian, wanita tersebut berubah menjadi sesosok hantu yang menyeramkan. Ia pun bertanya lagi pada Lin Ran apakah aku masih cantik. Lin Ran seketika terkejut karena mengetahui fakta bahwa wanita di depannya adalah hantu. Wanita itu pun menempelkan tubuhnya di tubuh Lin Ran dan menunggu jawaban Lin Ran. Lin Ran berkata dalam hati, bagaimana aku harus menjawabnya, apapun jawabanku aku akan tetap berakhir mati. Wanita itu menodongkan gunting ke mulut Lin Ran sambil memaksanya untuk segera menjawabnya. Beberapa saat kemudian waktu mulai berhenti. Notifikasi dari sistem muncul. Host sedang dalam bahaya dan pilihan sistem ilahi berhasil terhubung. Kemudian jendela sistem muncul dan memberikan 3 opsi pada Lin Ran. Setiap opsi memberikan hadiah yang berbeda. Batas waktu 5 detik, silahkan tentukan pilihan Anda. Pilihan 1, kabur tapi akan dikejar oleh monster wanita itu. Hadiah misi adalah pil penguatan. Menguatkan kekuatan Anda sebesar 10 hex lipat. Pilihan 2, berlutut dan memohon ampun, wanita itu akan memberikan permintaan lain. Hadiah misi adalah pil pembersihan. Membangkitkan bakat physical access. Pilihan 3, jika Anda mati di bawah bibir wanita cantik, Anda bisa menjadi hantu, jangan bicara, cukup cium dia. Bodoh, hadiah misi adalah paket kemampuan supernatural level SSS. Secara acak memilih kemampuan supernatural level SSS. Lin Ran pun memilih opsi nomor 3 dan notifikasi sistem kembali muncul. Larangan sistem menghilang, host meminta untuk menampilkan tugas. Waktu pun mulai kembali berjalan. Tak menunggu lama, Lin Ran dengan penuh keberanian memeluk wanita tersebut. Sambil tersipu, dia bergumam dalam hati, aku tidak akan menyesal. Ini adalah pertama kalinya untukku. Dia mencium wanita itu dengan penuh hasrat. Wanita itu tampak bingung. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa yang dia lakukan? Kenapa dia melakukan ini padaku? Meski begitu, dia tidak menolak ciuman itu. Setelah kejadian tersebut, wanita itu terlihat bingung dan gelisah. Ia menarik tubuhnya menjauh, sambil menutup dadanya dengan tangan gemetar. Aku tidak suci lagi, ucapnya dengan suara lirih. Kemudian wanita itu berbalik dan memunggungi Lin Ran. Wanita itu berjalan menjauh dengan langkah tergesa-gesa. Namun ia tiba-tiba berhenti sejenak dan berkata, namaku Hong Ye. Ia pun menoleh ke arah Lin Ran dan berkata, aku pasti akan kembali. Tiba-tiba, di sekeliling Hong Ye angin berputar hebat, memutar daun-daun kering yang terhempas ke udara. Tiba-tiba, angin berhenti, dan Hong Ye menghilang begitu saja, seakan larut dalam udara. Menghilang, seru Lin Ran dengan ekspresi tak percaya. Notifikasi sistem kembali muncul. Host telah menyelesaikan misi. Mendapatkan hadiah kekuatan supranatural level SSS secara acak. Sistem pun menyuruh Lin Ran meneriakan mantra undian, pukul kegelapan dengan petir. Awalnya ia merasa malu untuk meneriakan mantra tersebut, tapi ia berhasil mengatasi rasa malunya karena ia ingin menjadi lebih kuat. Saat Lin Ran mengucapkan mantranya,
Dari atas langit muncul sesosok iblis berwarna ungu yang menembakkan petir ke arah Lin Ran. Orang-orang di sekitar terkejut karena ada iblis yang menembakkan petir dari atas langit. Setelah petir selesai menyambar, notifikasi sistem kembali muncul, "Selamat host telah mendapatkan kemampuan kelas SSS, Ciu." "Apa ini kekuatan dari Ci?" ucap Lin Ran. Ia pun menyadari bahwa tingkat kemampuan tertinggi di dunia ini adalah tingkat S, tapi ia berhasil membangkitkan kemampuan tingkat SSS. Lin Ran pun tersenyum puas, sambil mengatakan, "Aku tak terkalahkan." Kemudian notifikasi sistem kembali muncul. Lapor. Mendeteksi segerombolan besar monster dan hantu di sekitar host, dimohon segera evakuasi secepat mungkin. Setelah mendengar notifikasi sistem, Lin Ran yang menyadari bahwa kekuatannya masih lemah memutuskan untuk pergi meninggalkan pertarungan. Setelah berlari selama setengah jam, Lin Ran akhirnya menemukan jalan pulang. Saat ia membuka pintu, ia langsung disambut oleh adik perempuannya yang bernama Sier. Sier yang melihat Lin Ran pulang dengan tubuh penuh dengan lebam merasa khawatir. Lin Ran yang tidak ingin membuat adiknya cemas pun beralasan terpeleset di jalanan licin. Sier memberikan sup jahe pada Lin Ran, berharap bisa menghangatkan badannya. Menurut ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya, Lin Ran sudah diadopsi oleh keluarga Lin sejak kecil. Setelah orang tua asuhnya meninggal, ia hidup bersama kedua saudarinya, yaitu Lin Hua dan Lin Sier. Mereka berdua adalah orang yang sangat bertalenta. Mereka berbanding terbalik dengan Lin Ran yang hanya seorang pecundang. 3 tahun lalu Lin Hua dipilih untuk bergabung dengan divisi khusus karena kualifikasi sempurnanya. Karena ia jarang pulang ke rumah, maka Lin Ran lah yang harus mengurus Sier. Tapi pemilik asli tubuh ini mengabaikan tanggung jawabnya dan meninggalkan Sier sendirian. Saat Lin Ran meminum sup jahe buatan Sier. Brak! Suara pintu dibanting keras membuat Lin Ran hampir menumpahkan supnya. Dari pintu, muncul seorang gadis berambut coklat panjang. Menurut ingatan dari tubuh ini, dia adalah Chu Junyao. Dia adalah teman masa kecil Lin Ran dan dia juga muncul dalam jurnal wanita. "Lin, beraninya kau kembali? Pagi ini kau menyatakan cinta padaku di depan kelas dengan pengeras suara. Kau menodaiku, kau harus memberiku sebuah jawaban." Setelah mendengar Chu Junyao, Lin Ran teringat bahwa ia terbunuh di sekitar sekolah. Setelah menyatakan perasaannya, ia merasa kedua hal ini mungkin berhubungan. Tapi ia memutuskan untuk mengurus hal ini nanti dan menyelesaikan masalah dengan Chu Junyao terlebih dahulu, agar masalah tidak semakin panjang. Lin Ran berkata, "Aku hanya bercanda, kau tidak menganggap itu serius kan? Aku tidak akan menyukai harimau ganas seperti MU. Aku bahkan tidak berani menerima MU, kau bisa membunuhku kapanpun." Setelah mendengar jawaban Lin Ran, wajah Chun Junyao sedikit memerah. Bukan karena malu, tapi karena murka. Dan tanpa aba-aba, Chun Junyao melompat dan melayangkan tendangan ke arah Lin Ran. Terkejut, Lin Ran dengan refleks miringkan badan, nyaris saja terkena. Tapi sialnya, karena gerakan cepat itu, sudut pandangnya pun berubah. Sekilas, matanya tertuju pada sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Dalaman Chun Junyao yang terbuka karena rok yang ikut terangkat saat menendang. Waktu terasa melambat. Lin Ran membeku di tempat. Chun Junyao pun mendarat dengan posisi canggung, menyadari arah pandangan Lin Ran. "Lin mesum, beraninya kau mengintipku?" Setelah kejadian tersebut, masalah semakin memanas. Sebelum masalah jadi makin besar, Sier menghentikan pertengkaran mereka berdua. Singkat cerita, setelah masalah berhasil terselesaikan, Chu Junyao mengingatkan Lin Ran bahwa besok adalah hari pengetesan kemampuan spesial di sekolah. Hanya mereka yang bisa membangkitkan bakat kelas C ke atas yang dapat masuk ke Akademi Changlan. Aku sudah membangkitkan bakat kelas A. Aku akan dikirim ke Akademi Changlan dan mempunyai masa depan cerah. Sedangkan kau, di kehidupan ini, mustahil bagimu mengikuti jejak kakiku. Lebih baik masuk universitas tingkat 3 dan menjadi orang biasa di bagian bawah masyarakat. Ucap Chu Junyao dengan nada sombong. Kemudian notifikasi sistem muncul di hadapan Lin Ran. Ding! Tugas sistem diaktifkan. Host diminta memilih pilihan di antara, pilihan 1, menahan momen ketenangan. Jangan menjawab. Hadiah misi, 2 poin kelincahan. Pilihan 2, minta maaf pada Chu Junyao. Dan setuju dengannya. Hadiah misi, 10 poin kekuatan. Pilihan 3, berbicara kembali pada Chu Junyao. Bersumpah untuk tidak mengakui kekuatannya. Hadiah tugas,
1 poin kekuatan. Meskipun pilihan kedua memberikan hadiah lebih baik. Tapi Linran memilih pilihan ketiga. Karena ini menyangkut soal harga diri. Chu Junyao, ku beritahu. Aku tidak hanya akan melanjutkan jalan spiritual. Tapi aku juga akan memasuki Akademi Changlan dengan kekuatanku sendiri. Ucap Linran dengan suara lantang. Setelahnya notifikasi sistem memberitahu bahwa tugas telah selesai dan Lin berhasil mendapatkan 1 poin kekuatan. Di malam yang sama, Lin diperlihatkan sedang tertidur dengan jendela kamar terbuka. Dikarenakan angin daun-daun gugur yang ada di luar dapat masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian daun-daun tersebut berubah menjadi Hong Ye. Ia tidur di samping Linran sambil bergumam dalam hati. Anak nakal mengambil ciuman pertamaku begitu saja. Kamu harus bertanggung jawab selama sisa hidupmu. Keesokan paginya, Lin Xiao terbangun dengan panik. Sial. Aku akan terlambat, serunya sambil bangkit dari tempat tidur. Adiknya yang membantu menyiapkan sarapan tersenyum sambil berkata. Semoga beruntung, kakak, ucapnya dengan tenang. Lin Xiao membalas sambil buru-buru bersiap, jangan khawatir. Aku pasti akan lolos ujian kemampuan spiritual. Namun, dalam hati sang adik berbisik penuh harap, kakak, kau yang terbaik. Kau tidak boleh mengecewakanku. Lin Xiao kemudian berlari keluar rumah, roti masih setengah tergigit di tangannya. Ah! Aku capek sekali, rasanya ginjalku mau copot, keluhnya sambil terus berlari menuju lokasi ujian. Di tengah perjalanan, Lin Xiao tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam hati, ia bergumam, kemarin malam. Aku bermimpi tidur bersama Hong Ye? Ini aneh. Rasanya seperti benar-benar terjadi. Wajahnya memerah sedikit, namun ia menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Tak lama, ia pun tiba tepat waktu di gerbang SMA Changlan. Nafasnya terengah-engah, tapi hatinya lega. Chu Junyao berkata dengan nada kesal, jam berapa ini? Kenapa belum ada yang menempati posisinya? Tak lama kemudian, suara penguji terdengar keras lewat pengeras suara. Diharapkan semua peserta segera berbaris rapi untuk mengikuti ujian kemampuan spiritual. Chun Junyao menoleh ke arah kerumunan murid di sisi kiri lapangan. Lihat mereka, para murid di sana itu. Mereka yang terburuk dari seluruh sesi hari ini, gumamnya sinis. Di tengah kerumunan yang berdesakan, Lin Xiao mencoba mencari jalan. Maaf, permisi, tolong minggir sedikit, katanya sambil menyelinap di antara para murid. Setelah berhasil menembus kerumunan, Lin Xiao menghampiri salah satu murid di dekatnya. Ini tempat evaluasi, kan? Tanyanya pelan pada sosok yang dikenalnya, Yang Yi. Namun Yang Yi hanya menoleh dengan tatapan dingin dan menjawab ketus, berisik. Diamlah. Dalam hati, Yang Yi menatap Lin Xiao dengan ekspresi tercengang. Anak ini, tidak mati? Ia menyipitkan mata dan mendekat. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Lin Xiao membalas dengan tenang, kau Yang Yi. Nada suaranya datar, tapi sorot matanya tajam. Yang Yi mencibir. Aku tidak mengira, sampah seperti MU berani datang ke ujian ini. Suasana di antara mereka seketika menjadi tegang. Dalam hati Lin Xiao bergemuruh, Yang Yi. Dia menyukai Chu Junyao. Kita berdua adalah musuh. Apa benar, dia yang mengirim orang untuk membunuhku waktu itu? Kalau iya, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ketegangan pecah ketika suara lantang penguji terdengar dari pengeras suara. Ujian kemampuan spiritual dimulai sekarang. Hanya peserta yang meraih peringkat C ke atas yang akan diterima di Akademi Changlan. Tolong anggap ini dengan serius. Suasana menjadi hening sejenak saat suara penguji kembali terdengar. Peserta pertama, Wang Xiaoming. Aku? Ucapnya gugup. Dalam hati ia merintih, kenapa harus aku yang pertama? Tapi, aku harus bangkit. Dengan tangan gemetar dan wajah penuh keringat, Wang Xiaoming menyentuh bola kristal yang menjadi alat pengukur kemampuan spiritual. Bola itu bersinar sebentar, lalu tidak terjadi apa-apa. Penguji melirik catatan di tangannya dan mengumumkan dengan suara datar, Wang Xiaoming. Elemen, wajan penggorengan. Kemampuan, kelas F gagal. Beberapa murid lainnya dipanggil satu persatu. Sebagian besar berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan. Setiap kali bola kristal tidak menunjukkan cahaya yang signifikan, gelak tawa kembali menggema di lapangan. Tempat itu pun dipenuhi ejekan dan suara cekikikan.
Ujian yang seharusnya menjadi ajang serius, kini seperti panggung hiburan bagi para murid yang merasa diri mereka di atas. Penguji kembali melihat daftar nama dan mengumumkan. Selanjutnya, Yang Yi. Dari tribun penonton, para penggemar Yang Yi langsung bersorak histeris. Yang Yi, aku mencintaimu. Tunjukkan kekuatanmu, Yang Yi. Dengan langkah percaya diri dan senyum angkuh, Yang Yi naik ke atas panggung. Ia menatap bola kristal dengan penuh keyakinan, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Bola itu langsung bersinar terang dengan aura mengerikan berwarna abu keunguan. Penguji membelalak, nyaris tak percaya. Wow, ini, kelas B. Bukan, ini adalah kemampuan kelas A. Hantu serigala. Seperti yang diharapkan dari Yang Yi dengan mudahnya membangkitkan bakat kelas A. Setelah Yang Yi turun dari panggung, penguji kembali bersuara lantang. Selanjutnya, Lin Xiao. Mata semua orang langsung tertuju ke arah peserta yang tak disangka benar-benar muncul di hari ujian. Chu Junyao sedikit terkejut, dalam hati, Lin Xiao benar-benar datang untuk mengikuti ujian ini. Lin Xiao melangkah naik ke atas panggung dengan percaya diri penuh, wajah tegak dan langkah mantap. Ini saatnya menampilkan kemampuan asliku. Kakek ini tampil dengan bersinar. Namun, tak seperti yang ia harapkan, reaksi penonton justru dipenuhi tawa. Beberapa murid di tribun penonton mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Pecundang Lin Xiao juga ikut tes? Siapa yang kasih dia keberanian besar itu? Kalau dia bisa bangkitin kekuatan, aku siap makan kotoran anjing. Apa dia pikir ini acara komedi? Yang Yi, yang berjalan kembali ke tempat duduknya, melirik dingin sambil tersenyum sinis. HMPH, pecundang ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Lin Xiao malah salah paham. Ia membungkuk penuh gaya di depan penonton. Dalam hati, hahaha, semua orang tertawa melihatku, pasti karena aku terlalu tampan. Suasana makin absurd saat penguji tiba-tiba berkata, Lin Xiao, celanamu, resletingmu terbuka. Lin Xiao, sial. Ia buru-buru berbalik badan dan membetulkan celananya dengan wajah merah padam. Setelah membetulkan diri, ia kembali menatap penonton sambil berusaha tetap keren. Celana bukanlah intinya. Intinya adalah, aku akan membangkitkan kemampuan spesialku. Ia melangkah mendekati bola kristal dengan gaya berlebihan, lalu tiba-tiba berpose aneh sambil mengangkat satu tangan ke atas dan yang lain menyentuh bola. Seluruh pikiran kotor dan kesombongan, menghilanglah. Kini, saksikan keajaiban yang akan mengubah sejarah. Seketika setelah tangannya menyentuh bola, seluruh aula menahan napas. Lin Xiao menoleh ke penonton dengan senyum penuh percaya diri. Sekarang kalian tahu, akulah yang terhebat. Pemilik kemampuan. SSS. Namun, penguji melihat papan hasil dengan dahi berkerut. Lin Xiao, kemampuanmu adalah kelas FFF. Kemampuan spiritual, dinonaktifkan. Kemampuan khusus, tidak diketahui. Lin Xiao, Ia segera menoleh ke arah papan yang menunjukkan tulisan besar. Kelas, FFF, gagal total. Gelombang tawa pecah dari seluruh tribun. Hahaha. Kau benar-benar ajaib, Lin. Aku ngakak. Kau memang datang untuk dipermalukan. Yang Yi menatap Lin Xiao dari kejauhan dengan ekspresi sinis. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Oh, kau memang tidak mengecewakan. Kau adalah contoh sempurna bagi seseorang yang tak memiliki kemampuan sedikit pun." Dalam hatinya, Yang Yi mencibir, anak ini benar-benar menyedihkan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan Chu Junyao, bahkan di kehidupanmu yang berikutnya sekalipun. Sementara itu, Lin Xiao masih berdiri kaku di atas panggung. Suasana penuh tawa di sekelilingnya terasa semakin menyesakan. Sorot matanya meredup, dan senyum percaya dirinya perlahan memudar. Dalam hatinya, perasaan kecewa mulai menyelimuti. Kepalanya menunduk perlahan, menatap kedua telapak tangannya yang baru saja menyentuh bola penguji. Benda yang seharusnya menjadi saksi dari kelahirannya sebagai seseorang yang luar biasa. Namun kenyataan justru sebaliknya. Di tengah kerumunan, tidak ada satupun suara yang memberikan dukungan. Hanya tawa, hinaan, dan tatapan merendahkan yang ia dapatkan. Saat Lin Xiao masih terdiam dalam kekecewaannya, tiba-tiba ia merasakan kehangatan yang tak wajar menyelimuti punggungnya. Seseorang memeluknya dari belakang.
Suara lembut namun menggoda terdengar jelas di telinganya. Sepertinya, kau sedang membutuhkan bantuanku. Lin Xiao tersentak, matanya membelalak. Hong Ye, bisiknya pelan. Tiba-tiba, tangan Lin Xiao mulai mengeluarkan aura ungu pekat, berdenyut kuat seiring aliran kekuatan yang baru saja dibangkitkan. Aura itu bersinar terang, membuat semua mata di arena terbelalak. Pemuji tercengang, matanya menatap bola kristal yang sebelumnya tampak redup. Tunggu, potensi spiritual Lin Xiao meningkat secara drastis. Apa yang terjadi di sini? Kecepatan peningkatannya, ini luar biasa. Semua mata tertuju pada papan penilaian. Angka-angka di sana terus berubah, dan berhenti pada satu titik mengejutkan. Potensi spiritual, kelas S, hening seketika menyelimuti ruangan. Yang Yi melangkah maju dengan ekspresi tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin dia mendapatkan potensi kelas S? Ini pasti kesalahan. Namun papan penilaian tak pernah berbohong. Lin Xiao, yang sebelumnya dipenuhi rasa malu, kini berteriak penuh semangat dan kegembiraan. Yah! Aku tahu ini belum akhir segalanya. Di masa depan, aku akan menjadi awakener profesional. Penguji, masih terpukau, berbicara dengan nada serius, meskipun kemampuan spiritual yang kau miliki saat ini berada di tingkat FFF, namun dengan potensi kelas S, kau kali ini lulus. Di ruang tunggu sebelum ujian kedua dimulai, para peserta terlihat sedang mempersiapkan diri untuk ujian kedua. Namun ketenangan itu segera terganggu saat Yang Yi melangkah mendekati Lin Xiao dengan tatapan tajam. Dengan suara penuh ejekan, Yang Yi berkata, sampah akan tetap menjadi sampah. Meskipun potensimu tinggi, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kau tidak akan lulus ujian kedua. Lin Xiao menoleh pelan, memasang ekspresi mengejek seolah tak merasa terintimidasi sedikit pun. TSK, apa yang kau bicarakan? Jangan bilang kau hanya iri pada potensi luar biasaku. Raut wajah Yang Yi berubah menjadi marah. Ia menarik kerah baju Lin Xiao dengan kasar, suaranya menekan amarah yang membara. Siapa yang iri pada pecundang sepertimu? Kalau kau memang merasa mampu, buktikan di sini dan sekarang, lawan aku. Tiba-tiba, di hadapan Lin Xiao, sebuah jendela transparan dengan cahaya kebiruan muncul. Hanya ia yang dapat melihatnya. Sistem aktif. Host diminta membuat sebuah pilihan. Pilihan 1, pasang ekspresi tenang penuh keyakinan dan abaikan Yang Yi. Hadiah tugas, 3 poin kelincahan. Pilihan 2, penuhi tantangan Yang Yi dan terima pertarungan terbuka. Hadiah tugas, 3 poin kekuatan. Pilihan 3, hadapi Yang Yi dengan niat memecahkan dendam cinta sejati. Hadiah tugas, 3 poin fisik. Yang Yi menyeringai angkuh, wajahnya dipenuhi rasa superioritas. Ia mendekatkan wajahnya ke Lin Xiao dan berkata dengan nada menghina, aku adalah tuan muda dari keluarga Yang. Memangnya kau berani menyentuhku? Namun tanpa ragu sedikit pun, Lin Xiao memilih pilihan kedua dari sistem, dan dalam sekejap, ia mengayunkan tinjunya tepat ke wajah Yang Yi. Bug! Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Yang Yi terhuyung dan terjatuh ke lantai. Lin Xiao, dengan sorot mata yang penuh amarah namun tetap tegas, menatap semua orang yang menyaksikan. Semua orang di sini tahu siapa yang memulai keributan ini. Jangan berpura-pura suci, Yang Yi. Aku tidak pernah mendapatkan perlakuan adil dalam hidupku, jadi jangan berharap aku akan diam diperlakukan seperti sampah. Seketika, jendela sistem muncul kembali di depan Lin Xiao. Selamat. Tugas telah diselesaikan. Host memperoleh 3 poin kekuatan. Yang Yi, dengan darah menetes dari sudut bibirnya, mencoba bangkit. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu. Bahkan ayahku sendiri tak pernah memukulku. Beraninya kau, bajingan. Namun sebelum ia sempat melompat kembali ke arah Lin Xiao, sebuah suara dingin dan tajam memotong ketegangan di ruangan. Cukup. Langkah tegap seorang wanita terdengar menggema. Ia berjalan mendekat dengan tatapan tajam, rambut biru panjangnya dikepang rapi hingga ke pinggang, dan pakaian akademinya memperlihatkan lambang pengawas tingkat tinggi. Sosoknya memancarkan aura dominan, dan siapapun yang melihatnya tahu bahwa ini bukan wanita biasa. Semua murid langsung diam, bahkan Yang Yi menghentikan gerakannya begitu melihat siapa yang datang. Pengawas ujian kedua itu berdiri di hadapan mereka. Perkelahian di lingkungan ujian adalah pelanggaran berat. Namun karena belum memasuki tahap resmi, kali ini kalian hanya mendapat peringatan.
Tatapannya singgah pada Yang Yi lalu berpindah ke Lin Xiao. Namun ingat, satu tindakan konyol lagi. Dan kalian akan langsung didiskualifikasi. Setelah itu, ia berbalik dan menatap seluruh murid di ruangan. Ujian kedua akan segera dimulai. Semua peserta yang telah lulus tahap pertama, ikuti aku. Bersiaplah, karena kali ini kalian akan memasuki medan perang yang sesungguhnya. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan mulai berjalan. Suasana menjadi tegang, murid-murid saling pandang sebelum akhirnya mengikuti sang pengawas, melangkah menuju ujian yang akan menguji kekuatan, strategi, dan nyali mereka. Singkat cerita, bus yang mereka tumpangi sampai di pinggiran Bukit Changlan, sebuah daerah berbukit yang dikenal sebagai tempat uji kemampuan tingkat lanjut. Di dalam bus, suasana yang tadinya penuh obrolan kini berubah menjadi senyap saat pengawas wanita itu berdiri dan menatap semua murid dengan tatapan tajam. Suaranya tegas dan berwibawa saat memperkenalkan diri. Namaku adalah Sutang. Aku merupakan murid kelas pertama di Akademi Changlan, sekaligus pengawas dan penguji dalam ujian praktik kalian kali ini. Semua murid langsung memperhatikan dengan serius. Level kedua dari ujian ini sangatlah penting. Mereka yang berhasil lulus akan langsung diterima sebagai murid resmi Akademi Changlan. Ini adalah kesempatan besar, jadi berikan yang terbaik dari diri kalian. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan berseru keras, apa kalian mendengarnya? Dengar, jawab para murid serempak dengan semangat. Namun, berbeda dari yang lain, Lin Xiao justru terlihat melamun dengan wajah serius, tapi bukan karena tekanan ujian. Dalam hati Lin Xiao, kaki yang mulus. Pinggang yang ramping. Sungguh luar biasa. Pengawas ini. Mantap. Sutang menyadari tatapan Lin Xiao yang tidak sopan. Ia segera membalasnya dengan sorot mata tajam penuh tekanan, membuat udara seolah terasa lebih dingin. Lin Xiao yang tersadar langsung terkejut dan menunduk canggung. Dalam hati, sial, dia melihatku. Wanita ini benar-benar bukan tandinganku. Suasana pun kembali tenang sejenak, sampai tiba-tiba. Di sisi lain, sang sopir bus tampak gelisah. Ia melihat sekumpulan kelelawar dengan jumlah besar terbang cepat mendekati bus. Sopir, terkejut, apa itu? Salah satu kelelawar bertanduk menukik tajam dan menghantam kaca depan bus dengan tanduknya. Keras. Kaca depan retak dan pecah, membuat sang sopir panik dan kehilangan kendali atas kemudi. Tanpa sempat memperingatkan penumpang, ia membanting setir, menyebabkan bus terguling. Suasana di dalam bus berubah menjadi kekacauan. Murid-murid berteriak panik dan terjatuh ke sana kemari. Lin Xiao berusaha bangkit dan merangkak keluar dari bus yang terguling. Lin Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita bisa terbalik seperti ini? Dari mana datangnya kelelawar aneh tadi? Sutang berdiri dengan waspada, pandangannya menyapu sekitar. Sutang, apa yang sedang terjadi? Kita bahkan belum tiba di lokasi ujian, namun sudah diserang oleh para hantu. Lin Xiao, dalam hati, apakah Sutang benar-benar tidak mengetahui apapun? Ataukah ini bagian dari ujian? Sutang mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan memberi aba-aba kepada semua murid. Sutang, semuanya, bersiaplah, singkirkan mereka. Pertarungan singkat pun terjadi. Dengan kemampuan gabungan dari Sutang dan murid-murid yang memiliki bakat, para kelelawar bertanduk berhasil dikalahkan tanpa terlalu banyak kesulitan. Murid-murid bersorak, kita menang. Kerja bagus, penguji Sutang. Yang Yi, dengan nada tinggi dan ekspresi angkuh, melontarkan komentar. Yang Yi, baru juga pemanasan, sudah selesai? HMPH, terlalu mudah. Padahal ia hanya berhasil mengalahkan satu ekor kelelawar. Lin Xiao, dalam hati, brengsek, dia masih bisa berpura-pura. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat. Retakan terbentuk di bawah kaki mereka, dan dari celah tersebut muncul rantai-rantai yang menjulur ke atas, melilit tubuh para murid dan menggantung mereka di udara. Murid-murid panik, ini jebakan. Tolong, lepaskan kami. Lin Xiao, dalam hati, aroma spiritual ini kuat sekali. Ini bukan serangan biasa, ini pasti hantu tingkat tinggi. Dari kejauhan, terdengar deru mesin motor. Seorang pria misterius muncul, mengendarai sepeda motor putih. Ia mengenakan topeng aneh dan memegang rantai besar di tangan kanannya. Pria misterius, tersenyum menyeringai, mari kita lihat.
Mangsa kecil sudah tertangkap. Yang ini terlihat menggoda. Ucapnya sambil melangkah mendekati seorang gadis yang tergantung tak berdaya. Dengan nada licik, ia mendekat dan berbisik, "Halo, gadis kecil, bagaimana kalau kita bermain permainan lidah?" "Hentikan," teriak Sutang dengan penuh amarah. Dengan kekuatan spiritualnya, ia berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikat tubuhnya. Dalam sekejap, ia menerjang ke arah pria aneh tersebut dengan serangan cepat. Namun, pria bertopeng itu hanya mengayunkan rantai merahnya sekali dan menghantam Sutang dengan keras. Tubuh Sutang terpental ke belakang dengan hebat. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Lin Xiao melompat dan berhasil menangkapnya. Dengan senyum penuh percaya diri, ia berkata, "Pahlawan sejati selalu datang di saat-saat genting. Dan ya, akulah pahlawan itu." Ding, memicu tugas sistem. Host diminta menentukan pilihan. 1. Bawa Sutang dan lari dari kejadian ini. Hadiah tugas, 2 poin kelincahan. 2. Berlutut dan memohon pada Iblis Ling Ce untuk melepaskan yang lainnya. Hadiah tugas, 2 poin kekuatan. 3. Bunuh Iblis Ling Ce dan selamatkan semuanya. Hadiah tugas, pecahan teknologi alien untuk meningkatkan kekuatan. Lin Xiao mengepalkan tangan, sorot matanya penuh keyakinan. Dengan senyum percaya diri ia berteriak, "Ini terserah diriku. Aku, Lin Xiao, yang akan mengalahkan musuh itu." Tanpa ragu, ia langsung menerjang ke arah pria bertopeng dengan kecepatan penuh. Murid-murid yang tergantung di udara hanya bisa menatapnya dengan kaget. Musuh itu setidaknya hantu peringkat B. Bagaimana mungkin Lin Xiao bisa mengalahkannya? Mungkinkah dia memiliki potensi tersembunyi? Namun harapan itu langsung sirna. Begitu Lin Xiao hendak melayangkan pukulan, rantai merah menyala milik musuh itu berayun sekali, menghantam tubuh Lin Xiao dengan keras. Gaah! Tubuh Lin Xiao terpental sangat jauh seperti boneka kain. Murid-murid dalam hati, "Sial! Kau tadi terlalu percaya diri. Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan, Lin Xiao?" Di alam bawah sadar. Suasana hening dan remang-remang. Tiba-tiba, Hong Ye muncul, memeluk lengannya dengan ekspresi kesal tapi manis. "Dasar si kecil bodoh. Ternyata begitu. Kamu sama sekali tidak memahaminya. Fokuslah. Kumpulkan kekuatan spiritual di tubuhmu, lalu arahkan ke lengan kananmu." Lin Xiao melongo sesaat, lalu mengangguk penuh tekad. Mengikuti instruksi Hong Ye, ia memusatkan pikirannya. Perlahan, lengan kanannya mulai memancarkan aura ungu pekat yang berdenyut seperti nyala api. "Haha, aku benar-benar beruntung kau ada di sini." Tanpa sadar, karena posisi Hong Ye begitu dekat, Lin Xiao mencoba mencium mulutnya. Namun, wajah Hong Ye langsung berubah menjadi menyeramkan, matanya menyala merah dan taring muncul di mulutnya. "Mau apa kau, mesum?" "Uaa." Lin Xiao tersentak bangun dari pingsannya, nafas memburu. Murid-murid yang masih tergantung di udara berseru panik, "Lin, jangan mati. Tolong lepaskan kami." Lin Xiao berdiri perlahan, tubuhnya masih berdebu tapi sorot matanya berubah, lebih tajam. Ia mengepalkan tangan, lalu mengumpulkan kekuatan spiritual ke lengan kanannya. "Kali ini, aku akan serius." Aura ungu kembali menyala lebih terang dari sebelumnya. Pria itu menyeringai, tatapannya penuh ejekan. "Besar juga nyalimu, bocah." Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan rantai merah menyala ke arah Lin Xiao. Rantai itu melesat seperti ular ganas. "Lin, awas!" teriak para murid. Namun, yang tak diduga terjadi. Lin Xiao menangkap rantai itu dengan satu tangan. "Apa cuma ini? Kau belum makan, Paman?" Seketika, ia menarik rantai itu sekuat tenaga, memutarnya, dan melemparkan sang pria ke tebing hingga tubuhnya menghantam batu keras dengan suara, "Duak!" Semua orang melongo. Apa-apaan itu barusan? Kenapa dia tiba-tiba jadi kuat? Dari mana datangnya kekuatan itu? Pria itu perlahan bangkit sambil menyeka darah di sudut bibirnya. "Tidak buruk, sampai bisa melukaiku." Ia melompat ke motornya dan mengaum marah. "Rasakan serangan motor kau!" Motor itu melaju dengan brutal. Tapi Lin Xiao sigap menghindar dan hanya tertiup debu ban motor.
Serangan rantai kembali mengarah padanya, kali ini dengan kekuatan brutal tak terkontrol. Tapi tepat sebelum mengenai Lin Xiao, Su Tang muncul dan menangkis serangan itu. "Serahkan ini padaku," ucapnya tegas. "HMPH." Serangan diam-diam, ya. "Mari kita lihat, berapa lama kau bisa bertahan," ucap pria itu meremehkan. Terlalu fokus pada Su Tang, pria itu tidak menyadari Lin Xiao sudah melompat naik ke motor dan memeluknya dari belakang. "Hei, pria tua, gimana kalau kita pergi ke tempat romantis berdua?" Ekspresi geli para murid, campuran jijik dan heran. Seketika pria itu kehilangan keseimbangan, dan Su Tang melihat celah. Ia mengayunkan serangan tajam ke arahnya, menghantam pria itu tepat di dada dan membuatnya terlempar keras ke tanah. Tersudut, pria itu terbatuk dan mulai kehilangan kendali energi spiritualnya. "Sial, kekuatan spiritualku habis. Daripada kalah memalukan, lebih baik kita mati bersama." Tubuhnya mulai menyala merah, tanda ledakan jiwa akan terjadi. Tapi tepat sebelum ledakan itu tercipta, Su Tang menarik Lin Xiao dan berlari keluar area dengan kecepatan luar biasa. Bom! Sebuah ledakan mengguncang Bukit Changlan, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan tanah. Dari balik kabut asap, terlihat siluet Lin Xiao memeluk Su Tang erat-erat. Sistem kembali berbunyi dengan suara khasnya yang tajam dan datar. "Tugas, Iblis Ling Che, telah diselesaikan. Selamat kepada host. Hadiah, 1 pecahan kekuatan supranatural." Lin Xiao tersenyum puas. "Bagus. Secara bertahap, aku mulai membuka potensi dari kemampuan spiritualku." Ia berdiri tegak, lalu memasang pose yang aneh dan sedikit norak. "Tapi aku harus tetap merendah. Menjadi pria keren itu butuh proses." Tiba-tiba, terdengar suara dengungan di udara. Sebuah drone hitam melayang perlahan di atas mereka. Dari speaker drone, suara tegas dan formal terdengar menggema. "Aku mengumumkan, ini adalah akhir dari ujian praktik kedua." Semua murid terdiam. Ekspresi wajah mereka berubah menjadi bingung dan terkejut. Su Tang pun membelalakan mata. Suara dari drone melanjutkan dengan nada netral dan dingin. "Ujian level kedua sebenarnya adalah latihan praktik dengan kejadian tidak terduga. Performa kalian semua telah terekam oleh kamera terdekat. Murid yang menonjolkan kemampuan terbaiknya akan terpilih sebagai murid resmi Akademi Changlan." "Bajingan, kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya?" Su Tang berteriak penuh emosi. "Setidaknya aku ini penguji mereka. Apakah itu terlalu sulit untuk disampaikan?" Drone tetap tenang dan melanjutkan, "Keaslian ujian adalah prioritas utama Akademi. Penjelasan lengkap akan diberikan kepada para penguji setelah ini." Setelah jeda singkat, suara drone kembali bergema. "Dan, kami mengumumkan bahwa kandidat terbaik dari ujian ini adalah Tuan Lin." Semua murid bersorak. Lin Xiao tampak sangat terkejut. Beberapa murid langsung mengangkat tubuhnya dan melemparkannya ke udara sambil berseru, "Lin, kau luar biasa." "Tuan Lin, tidak buruk sama sekali." Su Tang hanya memperhatikan dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Dia memiliki potensi luar biasa yang tersembunyi dalam dirinya. Dengan dia, aku yakin, masa depan Akademi Changlan akan mengalami perubahan besar." Sesampainya di rumah, Lin Xiao membuka pintu sambil berseru dengan semangat, "Aku pulang." Dari dalam rumah, si Er, adik perempuannya yang ceria, langsung berlari menyambutnya. "Kakak, apa kamu lulus ujian hari ini?" Lin Xiao tersenyum penuh percaya diri, lalu mengusap kepala adiknya dengan lembut. "Tentu saja. Aku sangat kuat, jadi sudah pasti aku lulus. Aku akan masuk Akademi Changlan." Si Er mengangguk senang, wajahnya berseri-seri. "Itu bagus. Kakak, kamu pasti lelah, istirahatlah dulu. Aku akan menyiapkan makan malam. Jangan lupa kabari saudari Lin Hua tentang kabar baik ini." Lin Xiao tertawa kecil dan menjawab, "Ah, terima kasih, si Er." Setelah itu, ia masuk ke dalam kamarnya dan membuka jendela. Angin malam bertiup lembut membelai wajahnya, ia mengeluarkan alat komunikasi dan menghubungi seseorang. Di ujung sana, terdengar suara lembut dan dingin dari Lin Hua. Lin Xiao memberitahu bahwa ia telah lulus ujian kemampuan supranatural. "Bagus. Kau memang adikku. Aku punya tugas yang harus kuselesaikan. Sampai jumpa nanti." Sambungan terputus.
Lin Xiao menatap langit malam dengan tatapan kosong. Saudari Lin Hua memang selalu misterius. Aku tidak tahu kapan bisa bertemu langsung dengannya. Ia lalu membaringkan tubuhnya ke kasur, menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk antara lega dan penasaran. Saat Lin Xiao memejamkan mata, tubuhnya terasa berat, seolah tertarik oleh kekuatan yang familiar. Kepalaku terasa berat, jangan-jangan dia datang lagi. Ketika ia membuka mata, ia terkejut melihat sosok Hong Ye merangkak pelan di atas tubuhnya, menatapnya tajam dengan tatapan menggoda. "Apa kau merindukanku?" ucap Hong Ye sambil tersenyum tipis. Lin Xiao terperanjat. "Jadi benar. Kenapa kau selalu langsung menyentuh lenganku saat kita bertemu? Setidaknya, aku ini pria besar, kuat, dan penuh semangat. Jika kau terus ceroboh seperti ini, bisa saja aku membuat sebuah kesalahan." Hong Ye menghela napas singkat, lalu berkata, "Lin, aku butuh bantuanmu. Aku akan membantumu meningkatkan kekuatan, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal." Lin Xiao menatapnya penuh curiga. "Apa itu?" Dengan pose menggoda dan wajah serius, Hong Ye mendekat lalu berkata pelan, "Nikahi aku di dunia bawah." Lin Xiao terpaku, matanya membelalak. "Menikah? Tapi aku manusia. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu? Meskipun kita terikat oleh kontrak, kita bahkan harus melakukan hal-hal memalukan untuk membuktikan hubungan itu." Namun Hong Ye menatapnya tanpa ragu. "Aku tidak peduli. Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Saat itu, kontrak darah di antara mereka terbuka. Lin Xiao merasakan rasa sakit menusuk-nusuk seluruh tubuhnya. Kepalanya seolah dihantam ribuan kenangan. Begitu kontrak selesai, ia terbaring lemah, napasnya terengah. Ini adalah ingatan Hong Ye dari kehidupan sebelumnya. Fragmen-fragmen masa lalu mulai membanjiri benaknya, kenangan yang menyayat hati, pengkhianatan dan kesepian. "Aku sangat lelah, terlalu lelah." Karena tubuhnya terlalu lelah, Lin Xiao akhirnya tertidur pulas. Keesokan paginya, suara ketukan lembut di pintu membangunkannya. "Kakak, bangunlah. Cepat sarapan. Kemarin kakak tidur sangat pulas, sampai aku tidak tega membangunkanmu," ucap Si'er dari balik pintu. Lin Xiao membuka matanya perlahan, tubuhnya masih terasa berat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela, dan bergumam pelan, "Aku tahu." Dalam hati, pikirannya kembali melayang pada Hong Ye yang kini menghilang entah kemana. Kenapa Hong Ye menghilang lagi? Bukankah pengantin baru harusnya melakukan mandi pengantin? Dan kita belum melakukannya. Selain itu, apa yang terjadi pada dia sebelumnya? Jika di masa depan aku punya kesempatan, aku harus menanyakannya. Pagi itu, langit terlihat cerah. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, hari keberangkatan Lin Xiao ke Akademi Changlan. Si'er, dengan langkah pelan namun pasti, mengantar kakaknya hingga ke halte bus. Saat bus perlahan mendekat, Si'er memegang tangan Lin Xiao erat dan berkata dengan nada merengek, "Aku tidak ingin kakak pergi." Lin Xiao tersenyum lembut dan membalas, "Gadis bodoh, bukan berarti aku tidak akan kembali. Saat di perjalanan nanti, aku akan menghiburmu, oke?" Namun dalam hatinya, ia berpikir, kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat manja. Sayangnya, aku belum tahu kondisi di Akademi Changlan. Karena itu, aku belum bisa membawanya bersamaku. Ia mengelus kepala adiknya dengan lembut, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk menemuimu." Tiba-tiba, sopir bus menyela dengan nada tergesa, "Sudah telat. Cepat naik ke bus." Lin Xiao segera melangkah masuk. Diiringi lambaian tangan dari Si'er, bus pun mulai melaju perlahan. Mereka berdua saling melambaikan tangan, mengucap salam perpisahan. Namun di balik senyum manisnya, Si'er berpikir dalam hati dengan nada licik, "Kakak tidak perlu mengunjungiku. Aku pasti akan pergi menemui kakak dengan usahaku sendiri." Sesampainya di gerbang utama Akademi Changlan, Lin Xiao terdiam sejenak. Matanya membelalak, terpukau oleh kemegahan arsitektur dan aura prestisius yang terpancar dari setiap sudut bangunan. Akademi Changlan benar-benar mewah. Tapi yang paling penting, ada banyak wanita cantik di sini. Persediaan tak terbatas wanita cantik. Matanya bersinar nakal sejenak, hendak melangkah menggoda sekelompok murid perempuan yang sedang tertawa di taman. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya.
Tapi, kecantikan bisa aku lihat nanti. Prioritas utama sekarang adalah melapor ke bagian penerimaan. Selain itu, siapa ya yang akan menjadi pengajarku? Di dalam aula penerimaan Akademi Changlan, suasana sedang panas. Beberapa instruktur pria saling berdebat sengit, nyaris berteriak demi memenangkan satu hal, merekrut Lin Xiao. Lin, jadilah muridku. Kamu akan mendapatkan pil terbaik jika kerja sama denganku. Tidak. Aku punya banyak pelatih perempuan. Beragam saudari yang akan menemanimu dalam pembelajaran. Khusus. Pilih aku. Aku punya metode pengajaran yang super bagus. Namun, ketegangan itu mendadak mereda saat terdengar suara langkah pelan namun tegas dari belakang. Semua kepala menoleh. Seorang instruktur wanita melangkah masuk dengan percaya diri. Rambutnya berkilau, senyumannya menggoda, dan tatapannya menusuk jantung siapapun yang melihat. Lin. Aku Jiang Lin, pengajar di akademi ini. Kenapa kau belum datang ke kelasku? Lin Xiao hanya bisa terpaku. Dalam hatinya, ia terdiam. Lalu bergumam, sangat besar. Aura dan kepercayaan dirinya tentu saja. Jiang Lin mendekat, lalu mengatakan sesuatu yang membuat suasana makin panas. Selama kamu menganggapku sebagai gurumu, aku akan memberimu asrama terbaik. Dan nanti, aku akan memberimu keuntungan spesial. Ia berkata sambil berpose menggoda. Tanpa bisa menahan diri, Lin Xiao pun menjawab dengan cepat. Wajahnya sedikit memerah namun penuh tekad, hormat kepada pengajar, terimalah murid MU ini. Setelah memilih Jiang Lin sebagai pengajarnya, Lin Xiao mendapat perlakuan tak terduga. Jiang Lin perlahan mendekat dan, tanpa peringatan, mengecup kening Lin Xiao. Saat kamu kembali, kamu harus berlatih dengan baik. Jangan buat aku kecewa. Lin Xiao, yang masih terdiam karena terkejut, hanya mampu bergumam dalam hati. Hehe. Baunya enak. Dengan ekspresi puas namun malu-malu. Namun suasana romantis itu tak berlangsung lama. Tatapan Jiang Lin tiba-tiba berubah tajam dan auranya menekan. Tapi jika kau membuatku malu, aku akan menguras seluruh kehidupanmu. Wajah Lin langsung kaku. Keringat dingin menetes. Gawat. Guru ini bukan main. Sesampainya di asrama, Lin terbelalak. Lingkungan di akademi ini luar biasa. Ia menatap taman luas, bangunan elegan, udara sejuk, dan asrama terpisah. Surga dunia. Apalagi kalau dikelilingi wanita cantik. Matanya berbinar membayangkan dirinya duduk di taman, kanan-kiri dipenuhi gadis-gadis manis berebut memberinya buah tangan. Namun hayalan itu buyar. Suara nyaring muncul dari jendela rumah sebelah. Seorang anak laki-laki bertubuh gemuk melambaikan tangan. Hei! Kamu anak baru Lin, bukan? Aku Xiang Qian, murid kelas Jiang Lin juga. Jadi aku seniormu. Aku akan bertanggung jawab dalam membimbingmu. Dengan senyum lebar dan pipi cabi, Xiang Qian tampak seperti bola kebahagiaan. Mereka bertemu di pinggir pagar dan berjabat tangan. Halo, Tuan Xiang Qian, mohon bimbingannya. Haha. Tidak perlu terlalu formal. Panggil aku gendut saja. Lin Xiao dalam hati, anak ini benar-benar optimistis. Senyum geli tersungging di bibirnya. Kemudian Xiang Qian mendekat dan berbisik pelan, dengan nada mencurigakan. Hei, apa kamu juga sudah dirayu oleh instruktur Jiang Lin? Dia menjanjikan keuntungan spesial, kan? Mata Xiang Qian menyipit tajam, suaranya merendah penuh rahasia. Awalnya aku juga tertipu dengan cara itu. Dan sebagai senior, aku merasa bertanggung jawab memperingatkanmu, instruktur Jiang Lin telah membodohi banyak murid baru. Wajah Lin Xiao berkeringat, matanya sedikit membesar. Apa maksudmu? Xiang Qian menatap sekeliling, lalu mendekat lebih lagi. Aku tak akan berbohong padamu. Nama aslinya adalah si penyihir Jiang. Efek dramatis langsung muncul di belakang mereka, bayangan kelam Jiang Lin tertawa licik. Keuntungan spesial yang dijanjikannya benar-benar menakutkan. Lin Xiao pun terdiam beberapa saat. Sebelum perlahan tersenyum penuh keyakinan. Tenang saja, Tuan. Aku siap menghadapi semua risiko. Tidak ada masalah sama sekali.
Siang Qian memandangi Lin sejenak, lalu tertawa kecil. Hah, dasar nekat. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Mereka pun berpisah dan saling melambaikan tangan. Di tempat lain, Yang Yi berdiri di sebuah pavilion mewah milik keluarganya. Ia membungkuk hormat pada seorang lelaki tua berjubah panjang, kakeknya. Kakek, aku butuh bantuanmu. Ada seseorang yang harus disingkirkan dari Akademi Changlan. Namanya Lin Xiao. Tatapan kakeknya yang semula tenang berubah serius. HMPH, jika dia menghalangi masa depan cucuku, maka dia adalah musuh keluarga Yang. Kembali ke Lin Xiao. Suasana damai. Uap mengepul dari bak mandi, dan Lin Xiao bersantai dengan nyaman. Hah, ini surga. Akademi Changlan memang tahu cara memanjakan muridnya. Tiba-tiba, tangan hangat menyentuh bahunya. Lin. Suara lembut itu membuat Lin Xiao langsung tersentak. Ah, apa kau gila? Kenapa kau selalu muncul saat aku tidak siap? Hong Ye berdiri di belakangnya, tersenyum santai. Kau tidak tahu? Aku tinggal di dunia spiritual, dunia yang terbentuk dari jiwa seseorang. Ia duduk di pinggir bak mandi, membiarkan rambut panjangnya melayang lembut. Dunia spiritual MU luas, sangat luas. Sayangnya, sebagian besar kekuatanmu masih tertidur. Lin Xiao menatapnya serius. Jadi, kau menandatangani kontrak pernikahan itu demi dunia spiritualku? Hong Ye mengangguk, tapi senyum di wajahnya tetap manis. Duniaku telah rusak dalam perang dulu. Aku butuh wadah baru untuk menampung kekuatan spiritualku. Dan kau, kebetulan cocok sekali. Lin Xiao mendekat, matanya berbinar nakal. Kalau begitu, ayo kita lakukan ritual mandi pengantin. Aku akan menyalurkan kekuatan spiritualku langsung, melalui kulit, hahaha. Hong Ye memutar matanya, lalu tersenyum menggoda. Dasar anak nakal. Tok tok tok. Suara ketukan di tengah momen intim itu benar-benar menghancurkan suasana. Siapa yang berani mengganggu waktu suciku? Lin Xiao, yang masih telanjang dada, membuka pintu dengan emosi membara. Namun, begitu ia menatap lorong luar, kosong. Jangan bilang ini, prank. Saat ia hendak kembali ke dalam, tiba-tiba, sesuatu menerjang cepat ke arahnya dan masuk ke dalam rumah. Haah! Penyusup! Ia bergegas masuk dan mendapati makhluk berbulu kuning berdiri angkuh di atas sofa. Seekor, rubah? Beraninya kau menghindari seranganku. Lumayan juga kemampuanmu. Oh ya. Menurutmu, aku ini terlihat seperti manusia, atau peri? Lin Xiao mengerutkan kening. Rubah legenda. Tapi ini aneh, dia bukan hanya rubah biasa. Kulit kuningnya tampak seperti roh jiwa yang telah lama berkultivasi. Bukankah cerita lama menyebutkan bahwa rubah yang telah membentuk kesadaran akan meminta segel dari manusia pilihan saat bulan purnama? Tapi kenapa dia datang sekarang dan ke sini? Saat Lin Xiao masih terlarut dalam pikirannya, rubah itu menyeringai dan meloncat ke arahnya. Namun, keling, sebuah gunting perak besar muncul entah dari mana, nyaris menebas leher si rubah. Jangan sentuh priaku. Hong Ye muncul dengan aura membunuh membara. Rubah itu pingsan seketika, terhempas ke lantai. Wahai rubah sialan. Aku akan menyayatmu dan menjadikanmu syal musim dingin. Namun Lin Xiao segera menghentikannya. Tunggu, Nona. Hong Ye yang awalnya marah, tiba-tiba tersenyum lembut. Hoh? Kau memanggilku? Nona? Lin Xiao menghela napas. Rasanya sayang kalau langsung dibunuh, siapa tahu bisa jadi makanan? Perutnya berbunyi pelan. Aku belum sarapan, dan rubah kultivasi seharusnya bergizi, kan? Rubah itu kini terikat dengan tali spiritual. Ia menagis di pojok ruangan sambil memohon agar dilepaskan. Dasar dua sejoli iblis, apa kalian ingin memakan rubah seimut diriku? Di sisi lain, Lin Xiao dan Hong Ye sedang sibuk di dapur mempersiapkan alat untuk memasak rubah. Nona, tolong panaskan tungkunya. Pastikan apinya cukup untuk memanggang rubah kecil ini hingga kulitnya renyah. Dengan senang hati, akan kubumbui dia dengan rempah yang bisa membuat roh lapar selama 3 hari 3 malam. Lin Xiao berjalan mendekati rubah, matanya bersinar tajam seperti pisau dapur yang baru diasah. Kau punya kesempatan terakhir. Beritahu aku, siapa yang mengirimmu? Rubah itu tetap mendongak sombong,
walau suaranya bergetar. Aku tidak akan mengatakannya. Lebih baik aku jadi makanan daripada menyerah. Lin Xiao menatap Hong Ye. Oke. Nona, siapkan penggorengan. Kita mulai dari ekornya. Siap, Tuan Koki. Rubah itu langsung panik. Tete tunggu. Jangan. Aku akan bicara. Ia berteriak. Yang Guang. Aku disuruh Yang Guang. Dia bilang padaku untuk menyerang Lin Xiao. Aku tidak punya pilihan. Lin Xiao tiba-tiba terdiam. Yang Guang? Nama itu bukan sembarangan. Dia adalah tetua senior dari Akademi Changlan, dan juga kakek dari Yang Yi. Kenapa orang sepertinya ingin membunuhku? Hanya karena konflik kecil dengan cucunya? Misi dari sistem kembali muncul, memberikan 3 pilihan kepada Lin Xiao. Pilihan 1, bebaskan kulit kuning dan beritahu jalan keluar. Hadiah, elisir 1 sumsum, membangkitkan bakat supernatural kelas S. Pilihan 2, bunuh kulit kuning dan serahkan kepada pihak lawan. Hadiah, 6 pecahan kekuatan alien, dapat menguatkan kekuatan alien. Pilihan 3, menyamar menjadi koki dan memasak kulit kuning. Hadiah, penggorengan sempurna, terbuat dari besi dingin. Lin Xiao dibuat bingung. Hadiah dari pilihan pertama memang yang paling menguntungkan, namun ia harus melepaskan rubah itu. Ia merenung sejenak, sebelum akhirnya tersenyum penuh ide. Aku orang yang berhati besar. Aku menolak membunuhmu, jadi pergilah. Aku tidak akan memakanmu, kata Lin Xiao dengan senyum ramah. Hong Ye yang ada di sebelahnya langsung terkejut melihat perubahan sikap Lin Xiao yang begitu cepat. Sementara itu, si rubah kulit kuning pun langsung berlari terbirit-birit menuju pintu keluar. Ketika notifikasi sistem berbunyi bahwa misi telah diselesaikan, Lin Xiao tiba-tiba bergerak cepat dan menghadang pintu. Kau mau pergi kemana? Tanyanya dengan santai. Rubah itu gemetar ketakutan. Bukankah kau bilang akan membebaskan aku? Kau tidak menepati janji. Lin Xiao hanya tersenyum licik. Aku memang bilang ingin membebaskanmu. Tapi, bukankah masuk akal jika aku mengingkarinya? Ayo, masuk ke dalam panci. Mendengar itu, si rubah kulit kuning langsung pingsan seketika karena ketakutan. Hong Ye bertanya dengan penasaran, apa kau benar-benar mau memakannya? Lin Xiao masih dengan senyum di wajahnya sambil memegang sebuah kalung anjing. Menjawab, lupakan. Aku punya ide yang lebih baik. Keesokan paginya, si rubah bangun dengan sebuah kalung anjing melingkar di lehernya. Ia menangis sambil berusaha melepaskan kalung itu. Sepanjang hidupku, aku berusaha hidup baik-baik. Aku tidak percaya akhirnya aku diperlakukan sebagai anjing, isaknya. Air matanya terus mengalir deras. Kembali ke sisi Lin Xiao yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia meregangkan badan dan duduk santai di atas kasur. Semalam, setelah mengonsumsi pil sumsum, tubuh Lin Xiao mengalami demam hebat hingga membuatnya koma sementara. Selama itu, Hong Ye setia memeluk dan menjaga dirinya tanpa beranjak. Lin Xiao melihat Hong Ye yang tertidur di sampingnya. Ia pun tersenyum nakal dan bergumam dalam hati, sepertinya memiliki istri bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, aku punya hak untuk menyentuh istriku, bukan? Dengan niat usil, tangan Lin Xiao perlahan bergerak mendekati Hong Ye. Namun, sebelum sempat menyentuhnya, Hong Ye tiba-tiba membuka matanya, membuat Lin Xiao kaget dan buru-buru menarik kembali tangannya. Lin Xiao, gumam Hong Ye sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. Aku tidur sangat nyenyak, lanjutnya dengan suara manja. Hong Ye lalu menatap Lin Xiao dan tersenyum. Oh, sepertinya kau bertambah kuat dan juga lebih tampan. Mendengar pujian itu, Lin Xiao langsung membusungkan dada dan berkata penuh percaya diri. Itu benar. Sepertinya pil itu benar-benar bekerja. Kekuatan spiritualku terasa penuh. Dengan penuh semangat, Lin Xiao berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri sambil berpose gagah, seolah-olah dirinya adalah pahlawan hebat. Hong Ye kembali berkata dengan serius, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan pil sumsum itu, tapi jangan terlalu senang dulu. Ia menatap Lin Xiao tajam, tingkat energi dari pil yang kau makan sangatlah tinggi. Dengan kondisi fisikmu saat ini, kau tidak akan mampu sepenuhnya menyerap kekuatan itu. Hong Ye mendekat sambil melanjutkan, aku bisa membantumu menahan sebagian kekuatan obat itu, supaya kamu tidak terlalu menderita.
Tapi, untuk sepenuhnya menyerap energi pil pembersihan sumsum itu, kau tetap harus memperkuat otot-otot dan tulangmu. Lin Xiao yang mendengarnya langsung bertanya dengan semangat, mengasah tubuh? Apa kau punya ide? Bagaimana kalau kita melakukan latihan ganda? Dengan begitu, kita berdua bisa sama-sama mendapatkan kekuatan. Mendengar itu, Hong Ye memalingkan wajahnya sambil mendengus kecil. HMPH, lalu aku ini apa bagimu? Lin Xiao tersenyum nakal, lalu memeluk Hong Ye dari belakang dan berbisik, kau adalah teh susuku. Aku ingin memelukmu dalam hatiku setiap hari. Hong Ye yang awalnya gengsi, akhirnya berdiri membelakangi Lin Xiao dan berkata, baiklah. Baiklah. Kau tahu, cara tercepat untuk memperkuat otot dan tulang adalah dengan menggunakan kekuatan luar untuk memukul tubuh. Hong Ye menoleh ke arah Lin Xiao dengan senyum penuh arti. Singkatnya, kau harus dipukuli. Lin Xiao yang mendengar itu langsung melongo. Hah? Dipukuli? Beberapa saat kemudian, upacara pembukaan murid baru pun dimulai. Semua murid berkumpul di lapangan utama akademi. Lin Xiao berjalan mendekati seorang instruktur dan menyapanya dengan sopan. Selamat pagi, Nona Jiang. Instruktur Jiang Lin tersenyum saat melihatnya. Ah, kau sudah di sini. Biar aku perkenalkan kau kepada beberapa seniormu di kelas. Ia menunjuk ke arah dua orang yang berdiri tidak jauh dari situ. Mereka adalah Murong Qingyue dan Hong Feng. Seorang wanita berambut hitam menundukkan kepalanya sedikit sambil memperkenalkan diri. Halo, aku Murong Qingyue. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan kekar menyusul. Halo, aku Hong Feng. Jiang Lin melanjutkan, ada juga Sutang. Dia menjadi salah satu penguji di ujian penerimaan. Kalian pasti sudah bertemu sebelumnya. Melihat Sutang, Lin Xiao tersenyum nakal dan berjalan mendekatinya. Saudari Sutang, baru beberapa hari tak bertemu, tubuhmu kelihatan makin berisi. Sutang langsung memerah karena marah, tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Dengan geram, ia mencoba menyerang Lin Xiao, namun Lin Xiao dengan mudah menghindari semua serangannya, memperlihatkan kelincahannya. Namun tanpa sengaja, Lin Xiao malah menabrak dada instruktur Jiang Lin. Jiang Lin menatapnya sambil berkata santai, anak nakal, sepertinya kemampuanmu sudah meningkat. Oh, dan aku sudah mengecek informasi latar belakangmu. Lin Xiao hanya bisa tersenyum kaku. Instruktur Jiang Lin menambahkan, aku tidak mengira bahwa ayahmu adalah Lin Yuan. Mendengar itu, keempat senior yang ada di situ tampak terkejut. Lin Yuan? Bukankah dia cenayang terkuat di kota Changlan? Bisik salah satu dari mereka. Ternyata, Lin Xiao berasal dari keluarga dengan garis keturunan para ahli kuat yang sangat dihormati. Diam. Suara tegas menggema dari atas panggung, membuat seluruh lapangan mendadak sunyi. Seorang pria parubaya dengan aura mengintimidasi duduk di atas panggung utama. Dengan tatapan tajam, ia membuka pidatonya. Selamat pagi, para murid baru. Saya adalah Wakil Presiden Akademi Changlan, Xuan Yang. Senang bisa bertemu kalian semua. Ia menyapu pandangan ke arah para murid yang berdiri rapi, lalu melanjutkan, saya yakin kalian datang ke sini dengan satu tujuan, menjadi kuat. Maka, mulai hari ini, Akademi Changlan akan menjadi saksi atas kebangkitan kekuatan kalian. Seketika suasana berubah menjadi hikmat. Murid-murid mendengarkan dengan serius. Xuan yang mengangkat tangannya, lalu berkata, dan sekarang, saya akan mengundang beberapa murid baru terpilih untuk naik ke atas panggung dan menerima perintah Changlan. Mendengar itu, Lin Xiao menoleh ke arah Xiang Qian dan bertanya pelan, apa itu perintah Changlan? Xiang Qian menjawab dengan tenang, perintah Changlan adalah hadiah khusus yang diberikan kepada murid-murid terbaik. Fungsinya seperti kartu pelajar, kartu ini digunakan untuk semua aktivitas di akademi, mulai dari masuk ruang pelatihan, mengakses perpustakaan, hingga mengikuti ujian. Ia menambahkan, tapi bukan hanya itu, kartu ini juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan. Kau bisa menyimpan barang-barangmu di dalamnya layaknya cincin penyimpanan. Suara Wakil Presiden Akademi kembali terdengar lantang. Murid baru terbaik kelas pertama, Chu Junyao. Seorang gadis muda berambut panjang kecoklatan melangkah maju. Ia memiliki sorot mata tajam dan penuh percaya diri. Dengan anggun, ia menggenggam tangan di dadanya dan berkata, terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Akademi Changlan. Saya, Chu Junyao, berjanji tidak akan mengecewakan harapan akademi. Tepuk tangan membahana dari para murid dan para instruktur. Murid terbaik kelas kedua, Yang Yi.
Yang Yi maju ke atas panggung. Dengan sikap serupa, ia meletakkan tangan di dadanya dan berseru, "Saya bersumpah akan menjadi yang terkuat dan membuat Akademi Changlan bangga." Sorak-sorai kembali bergema di seluruh lapangan. Akhirnya, nama yang banyak dinantikan pun disebutkan. Murid terbaik dari kelas 7, Lin Xiao. Lin Xiao tersenyum santai dan melangkah ke arah panggung. Namun sebelum ia menaiki anak tangga pertama, tiba-tiba muncul jendela transparan biru di hadapannya, tanda dari sistem. Tugas sistem, tentukan pilihan Anda. Pilihan 1, bicara normal, merendah untuk mendapat apresiasi. Mendapatkan 5 poin kelincahan. Pilihan 2, bicara sombong, biarkan seluruh akademi tahu siapa bosnya. Mendapatkan 5 poin kekuatan. Pilihan 3, berpidato dengan energi positif, sentuh semua orang dengan perasaan sejati. Mendapatkan 5 poin karisma. Lin Xiao melangkah ke atas panggung. Dengan penuh percaya diri, ia mengangkat penghargaan yang diterimanya ke depan dada, memperlihatkannya kepada seluruh akademi. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai berbicara lantang, "Saya merasa terhormat mendapatkan penghargaan ini, tapi saya tidak merasa pantas menerimanya. Aku hanyalah orang tidak berguna dengan kekuatan rendahan. Tapi meskipun begitu, akademi telah memberikan penghargaan ini. Dan ini membuktikan keagungan dari Akademi Changlan. Terima kasih telah menerima saya. Terima kasih akademi. Terima kasih semuanya. Saya berjanji akan bertahan. Saya akan mencoba menjadi yang terkuat. Menjadi pilar akademi." Lin Xiao sedikit menundukkan kepala. Tepuk tangan dan sorak-sorai bergemuruh memenuhi seluruh lapangan. Tak lama kemudian, notifikasi sistem muncul di hadapannya, menandakan misi telah selesai. Tiba-tiba, senyuman nakal muncul di wajah Lin Xiao. Ia mendongak, lalu berteriak keras, "Hehehe. Pidato tadi. Semuanya bohongan. Dengan segala rasa hormat, semua yang ada di sini adalah sampah." Seluruh lapangan langsung membeku dalam keterkejutan. Para murid dan instruktur tercengang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun Lin Xiao tidak berhenti di situ. Ia menunjuk ke seluruh arah dan berteriak lagi, "Lin Xiao, yang terbaik. Siapa yang iri denganku? Siapa yang cemburu? Kemari dan hajar aku." Di dalam hatinya, Lin Xiao tertawa puas, "Berikan seluruh rasa benci kalian. Dengan itu, aku bisa mengasah otot dan tulangku." Setelah menggegerkan seluruh akademi dengan pidatonya, Lin Xiao melompat turun dari panggung. Dengan senyum licik, ia terus melontarkan provokasi. "Ayo! Apa cuma sampai segitu? Kalian semua katanya murid berbakat, tapi cuma bisa menatapku dengan iri." Suasana makin panas. Beberapa murid sudah mengepalkan tangan dan maju dengan penuh emosi. Namun sebelum pukulan pertama mendarat, Xiang Qian dan Hong Feng segera berdiri di depan Lin Xiao. "Xiang Qian, tenang dulu. Dia memang suka aneh, tapi bukan berarti harus dipukuli sekarang. Hong Feng, ayo kita selesaikan dengan kepala dingin, jangan sampai kita terpancing." Belum selesai mereka menenangkan situasi, Lin Xiao malah kembali membuka mulutnya dengan lebih tajam. "Hah? Si gendut dan si kepala kosong sekarang mau jadi pahlawan? Pulanglah. Beri makan babi saja di rumah. Itu lebih cocok untuk kalian." Semua terdiam sejenak. Bahkan Xiang Qian dan Hong Feng ikut mematung. Lalu, urat di pelipis mereka mulai muncul. Mata mereka merah. "Kau bilang apa? Kepala kosong?" Detik berikutnya, dua teman Lin Xiao itu ikut menyerbu. Pukulan datang dari segala arah, termasuk dari mereka berdua. Beberapa saat setelah kekacauan reda, Lin Xiao masih berusaha dipukuli, tapi murid-murid mulai kelelahan dan perlahan mundur. Namun bukannya berhenti, Lin Xiao malah terus berteriak di tengah lapangan. "Ayo! Mana pukulannya? Apa sudah habis? Ini terlalu lemah. Apa aku tak layak dipukul?" Beberapa murid mulai gemetar karena marah, namun entah mengapa mereka masih menahan diri. Hong Ye, yang sejak tadi mengamati dengan lelah, akhirnya maju dan memberi saran. "Lin, kenapa kita gak pulang aja dulu? Lanjutkan besok, ya? Kayaknya energimu udah cukup." Teriakan Lin Xiao yang terus-menerus dan tidak tahu malu mulai membuat suasana semakin panas. Namun para siswa entah kenapa masih bisa menahan diri. Lin Xiao pun akhirnya menghela napas dan berkata sambil menepuk dadanya. "Fiuh.
Akhir-akhir ini, dikeroyok pun tak semudah dulu. Saat ia bersiap-siap pergi, seorang murid lewat dengan santai lalu memberi komentar menyindir. Kalau kau benar-benar berani, coba deh pacari salah satu dari 4 cewek paling populer di akademi. Mo Qincheng. Lalu ia melanjutkan langkahnya seolah tak terjadi apa-apa. Dengan mata berbinar penuh semangat, Lin Xiao mengepalkan tinjunya dan berteriak. Apa? Kamu bercanda? Aku ini orang yang sangat pemberani. Dia kan cewek paling populer, pasti punya banyak fans cowok. Kalau aku coba deketin dia, pasti mereka akan menghajarku. Hehehe, dan itulah yang aku mau. Hong Ye melotot, terkejut, memacarinya. Tanpa ragu, Lin Xiao langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka grup chat seluruh siswa Akademi Changlan, dan dengan jari-jari cepat menulis satu kalimat yang mengundang petaka. Hong Ye, melihat ini dari samping, mulai gemetar. Dalam hati ia berusaha menenangkan diri. Aku harus sabar. Ini cuma akting. Ini cuma akting. Pikiranku harus terbuka. Dia pasti punya rencana yang dalam. Dalam sekali, mungkin terlalu dalam sampai menyentuh dasar jurang. Tak butuh waktu lama, bunyi notifikasi grup meledak. Ting. 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 Dalam beberapa menit, seluruh halaman akademi sudah dipenuhi para siswa pria, dengan pentungan, tongkat kayu, bahkan senapan dan alat pedang. Semua mengerubungi arah lokasi Lin Xiao. Lin Xiao mulai berkeringat dingin. Kak, kenapa rame banget? Hong Ye menepuk pundaknya dan berkata dengan nada datar. Aku rasa, lebih baik aku tinggal di dunia roh saja. Kau. Nikmati saja amukan masa ini. Sementara itu seorang gadis berambut biru panjang dengan tatapan tenang sedang memperhatikan keributan itu. Mo Qincheng, sang gadis idola sekolah, tersenyum kecil dan bergumam. Menarik, dia satu-satunya yang punya keberanian untuk menunjukkannya secara terang-terangan. Setelah digebuki habis-habisan oleh puluhan murid yang terbakar amarah, Lin Xiao terkapar dengan muka lebam dan rambut acak-acakan. Meski tubuhnya penuh luka, ia masih bisa menyeringai. Hehe, ini sakit yang menyenangkan. Namun para murid belum puas. Mereka mulai mengangkat senjata lagi, bersiap untuk ronde kedua. Tiba-tiba, instruktur Jiang Lin ada di depan mereka, dan dengan lantang berkata, "Berhenti semua." Instruktur Jiang Lin berdiri dengan wajah dingin, tatapannya tajam seperti pisau yang siap membelah amarah murid-murid. Kalian semua sangat marah ya, sampai tega-teganya membuli muridku sendiri. Ia menyapu pandangan ke seluruh kerumunan dan berteriak. Dalam 3 detik, semuanya bubar. Atau kalian ingin aku yang ikut bermain? Tanpa menunggu hitungan pun, seluruh murid langsung bubar bagaikan kelinci dikejar harimau. Beberapa bahkan meninggalkan sepatu mereka. Lin Xiao masih terbaring di tanah. Saat Jiang Lin menoleh ke arahnya, ia tersenyum kikuk. Nak, kau sangat ingin berkelahi, ya? Apa kau sedang mencoba menguatkan tubuhmu? Lin Xiao membalas, tidak apa. Ada perlu apa denganku? Instruktur Jiang Lin menjawab dengan senyum tipis, kamu sangat berbakat dalam berbicara. Tidak banyak, hanya ingin memberitahumu bahwa kampus kita akan membuka mata air spiritual. Mendengar hal itu, Lin Xiao perlahan bangkit dari tanah sambil mengerutkan kening dan bertanya, mata air spiritual? Apakah itu peninggalan dari orang-orang zaman dahulu? Instruktur Jiang Lin mengangguk lalu mulai menjelaskan panjang lebar. Saat energi spiritual dunia telah pulih, banyak keajaiban muncul di bumi. Salah satunya mata air spiritual, kamu pasti tahu ada juga mata air panas spiritual. Itu dapat meningkatkan kekuatanmu. Sebaiknya kamu meningkatkan kekuatanmu dalam 2 hari ke depan. Murid lain juga akan berlomba mendapatkan sumber daya denganmu juga nantinya. Dan mata air ini dibuka dalam waktu terbatas. Memberikan kesempatan ini kepadamu tidaklah mudah. Jadi, berterima kasihlah kepadaku. Lin Xiao tersenyum jenaka, lalu langsung menjawab dengan gaya khasnya. Berterima kasih? Sungguh ibu yang memang wanita paling cantik di dunia. Instruktur Jiang Lin hanya mendengus kecil, lalu berbalik sambil berkata, dengar aku akan menepati janjiku dan memberikanmu sesuatu yang spesial. Ia berjalan menjauh, meninggalkan Lin Xiao yang masih setengah lebam, tapi senyumnya semakin lebar. Sore hari di belakang kampus, Jiang Lin melatih Lin Xiao dengan berbagai latihan. Saat matahari mulai condong ke barat dan langit memancarkan semburat jingga keemasan. Lin Xiao terengah-engah,
Tubuhnya penuh keringat dan luka kecil akibat latihan berat seharian penuh. Instruktur Jiang Lin berdiri tegap di hadapannya, tangannya bersedekap. Tidak sanggup lagi. Sudah berapa lama kita lakukan ini? Pria itu tidak boleh mengatakan tidak. Lin Xiao terbaring lemas di tanah, menatap langit senja. Dengan nafas terputus-putus, ia mengeluh, seharian kau tidak membiarkanku makan dan istirahat. Apa kau iblis? Jiang Lin terkekeh singkat, lalu berkata, baiklah, aku akan memberikanmu beberapa menit untuk istirahat. Ia menyalakan rokok dan menyulutnya perlahan. Asap rokok melayang di udara, bercampur dengan cahaya temaram sore. Aku ingin membicarakan ayahmu. Lin Xiao sedikit mengangkat kepalanya, terdiam sejenak. Walaupun kau anaknya, kau tidak tahu banyak tentang masa lalunya, bukan? Lin mengangguk pelan. Ya, saat dia masih hidup, dia jarang menceritakan apapun padaku. Aku tahu banyak tentang dia dari orang lain. Jiang Lin menghembuskan asap rokoknya. Jadi begitu. Maka kau tidak tahu seberapa hebatnya ayahmu, Lin Yuan. Ia mulai bercerita, suaranya terdengar lebih berat seiring dengan ingatan yang kembali. 10 tahun yang lalu, segerombolan monster menyerang kota Changlan. Monster-monster itu membunuh banyak orang dan menduduki wilayah-wilayah tersebut. Masyarakat dalam bahaya yang tidak diketahui. Ayahmu, Lin Yuan, maju memimpin pasukannya sendiri, Edge Hunters, untuk melindungi kota Changlan. Sebagai anggota dari tim Edge Hunter, aku pernah berjuang bersamanya. Kami melindungi masyarakat dan menghancurkan monster-monster itu dengan taruhan nyawa. Kami berhasil menyelamatkan semua orang. Namun, jumlah mereka sangat banyak. Bahkan ada musuh tingkat es yang datang. Setelah perlawanan sengit, akhirnya kami berhasil mengalahkan mereka. Tapi ayahmu dan anggota tim yang lain terkena luka parah dan meninggal dunia. Lin Xiao mengepalkan tangannya dan berkata, aku ingin jadi kuat, ayo kita lanjutkan lagi Bu.